Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winanti Nur Ajijat. Halo, perkenalkan nama saya Bia Febriani. Kenalkan, nama saya Yusril Mahendra Safrila, kelas 4A. Saya Bia Nabila. Apa sih HIV itu? HIV menurut Kemenkes adalah suatu virus yang dapat menyerang sel darah putih, dan jika seseorang mengalami hal tersebut dapat menyebabkan penurunan kekebalan tubuh. Disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus yang masuk ke dalam tubuh untuk menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah bagian dari sel darah putih untuk melawan infeksi. Apa saja sih tanda dan gejala pada HIV? Nah, tanda dan gejala pada HIV terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada infeksi akut dan yang kedua yaitu ada infeksi kronis. Nah, apa aja sih tanda dan gejala pada infeksi akut? Salah satunya yaitu demam, sakit kepala, berkeringat, meningitis, ruam, dan malaise. Nah, infeksi yang kedua yaitu infeksi kronis. Apa saja sih tanda dan gejalanya? Infeksi bakteri berulang, herpes simplex, dan Cushing syndrome. Penularan HIV pun dapat terjadi ketika kita melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat pelindung, yaitu seperti kondom. Yang kedua, penggunaan jarum suntik secara bergantian. Yang ketiga, penularan dari seorang ibu kepada bayinya. Jadi, ketika seorang ibu hamil yang terinfeksi HIV, ketika ia mengandung, bersalin, sampai ia menyusui, itu sangat beresiko tinggi untuk menularkan HIV kepada bayinya. Dan yang terakhir itu ketika transmisi jahat. Sekarang kalian tidak perlu khawatir lagi nih, karena HIV tidak menular melalui bersalaman, berenang bersama, air liur, keringat, berciuman, gigitan nyamuk, dan bekas toilet. Cara pencegahan dari penularan HIV. Yang pertama, gunakan selalu kondom baru jika Anda ingin melakukan hubungan seksual. Yang kedua, segera beritahu pasangan Anda jika Anda terdiagnosis positif HIV. Yang ketiga, hindari berhubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan atau berganti-ganti pasangan. Yang keempat, jika Anda pria, Anda disarankan untuk melakukan sunat terlebih dahulu untuk menghindari atau mengurangi resiko infeksi HIV. Yang kelima, konsultasi kembali jika Anda terdiagnosis positif HIV di masa hamil. Di sini saya akan menjelaskan apa itu VCT. Sebelumnya kawan-kawan sudah tahu apa itu VCT. Baik, VCT atau sering disingkat dengan Voluntary Counseling and Testing adalah suatu tes untuk mengetahui seseorang itu positif atau negatif mengidap HIV. Tes VCT sendiri bersifat rahasia dan sukarela, yang artinya keputusan untuk melakukan tes itu merupakan hak prerogatif setiap orang, dan tentunya seseorang pasti akan menerima hak privasi mutlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 tahapan VCT. Yang pertama, konseling pra-testing. Di sini, seorang konselor akan memberikan penjelasan kepada klien mengenai HIV/AIDS. Kegiatan ini mencakup yang kedua, tes HIV, merupakan pengambilan sampel darah klien untuk mengetahui status kesehatan klien, apakah positif HIV atau negatif HIV. Dan yang ketiga, konseling pasca testing. Kegiatan ini mencakup bila hasilnya negatif, maka klien akan diberikan pesan pencegahan. Dan apabila hasilnya positif, klien akan diberikan dukungan, klien akan diberikan informasi mengenai pentingnya perawatan dan persiapan pengobatan ARV. Apa itu ARV? ARV atau antiretroviral merupakan suatu obat yang ampuh untuk menekan dan mengontrol jumlah virus HIV atau AIDS yang ada di dalam tubuh ODH. Apa sih itu ODH? Nah, ODH itu adalah orang dengan HIV/AIDS. Nah, obat
ARV sendiri harus diminum setiap hari oleh ODH dan dikonsumsi seumur hidup. Efek samping dari obat ARV itu adalah kehilangan nafsu makan, diare, depresi, mual dan muntah, kelelahan, dan gangguan pola tidur. Resiko efek samping obat ARV bisa serius dan muncul seiringnya waktu. Efek samping obat ARV ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang sangat serius dan jangka panjang dan memerlukan tenaga medis untuk mengatasinya. Yang pertama ada asidosis lekat, kedua kerusakan hati dan berkurangnya kepadatan tulang, resistensi urin, dan kolesterol tinggi pada darah, dan perubahan pada distribusi lemak. Saya akan menjawab pertanyaan, perempuan HIV ini boleh hamil atau enggak sih? Jawabannya itu tentu saja boleh, sangat boleh, dengan melakukan deteksi dini dan melakukan program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak atau biasa disebut dengan PPIA secara intensif. Nah, melalui program ini, nanti perempuan dengan HIV ini dia akan diberikan terapi antiretroviral atau biasa disebut dengan terapi ARV yang tujuannya untuk menekan virus itu sendiri. Nah, tanpa melakukan intervensi ARV, penularan yang ditularkan dari ibu ke bayi ini atau ibu ke anak ini bisa mencapai 25-45%. Tapi dengan melakukan terapi ARV, penularan dapat ditekan menjadi 2%, bahkan di bawah 2%. Jadi untuk pertanyaan, perempuan dengan HIV ini boleh hamil nggak sih? Pasti tentunya boleh dengan melakukan terapi ARV. Sikap kita jika bertemu dengan orang yang HIV. Kita tidak perlu bersikap ketakutan dan menghindar. Yang perlu kita ingat, berdekatan atau bersosialisasi dengan orang HIV tidak akan menyebabkan kita itu akan terinfeksi. Kita tidak boleh membedakan dan mengasingkan orang HIV. Kita harus menjadi teman curhat yang pengertian. Jika ada kegiatan, jangan pernah ragu untuk melibatkan mereka. Jangan pernah sekali-sekali menyinggung perasaan mereka, dan jangan pernah mendiskriminasi mereka. Kita harus mensupport dan menyemangati mereka, dan doronglah pada ODH untuk menjalani pola hidup yang sehat seperti berolahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi. Akan menjawab, bisa gak sih pengguna napsa itu kena HIV? Tentu saja bisa. Karena apa? Karena pengguna napsa ini menggunakan satu suntikan yang akan digunakan untuk memakai napsa ini secara bersamaan. Jadi satu suntikan itu buat bareng-bareng, nah itu tuh bisa menyebabkan HIV teman-teman. Terima kasih.